bertutur. Lomba bertutur yang pertama kesempatan diberikan kepada kelas 10 IPA berdasarkan dengan temanya. Ibu minta yang judul pertama ada berapa sudut maju sekaligus. 10 IPA terlebih dahulu. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan lomba bertutur. Jadi buku dari RD Stefol itu diberikan kepada kelas 10 IPA dengan judul yang pertama. Kepada kelas 10 IPA kesempatan saya berikan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASESA, yang saya hormati Wakasek Kurikulum beserta timnya, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 2 ASESA, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin membawakan sebuah cerita yang berjudul Hans Kuhn, Imam Diocesan Basil dan Teolog Excellent. Cerita ini kami ambil dari buku 25 Keping Perak dari Negeri Alpen yang ditulis oleh Romo Stefanus Bolo itu. Di dalam cerita kami ini terdapat 3 topik. Topik yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Topik yang kedua yang akan dibawakan oleh teman saya, Christian Alfredo Beo. Dan topik yang ketiga yang akan dibawakan oleh teman saya, Angelina Natalia Tima. Sebelum saya melanjutkan ke dalam topik saya akan menjelaskan sedikit mengenai cerita yang akan kami bawakan. Cerita ini kami ambil dari kehidupan perjalanan imamat seorang imam bernama Hans Kuhn yang selalu melakukan pelayanan kepada gereja dan sesama dan yang tidak pernah membeda-bedakan antar suku, agama, ras, dan golongan. Hans Kuhn pernah mengatakan, tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Baik, saya akan melanjutkan ke topik saya yang pertama, Imam Diocesan Basil. Hans Kuhn adalah seorang anak kelahiran Swiss, tepatnya di kota Zurich yang berada di pinggir Sungai Sempach. Hans Kuhn lahir pada tanggal 19 Maret 1928 tepat pada perayaan pesta Santo Yosef. Ayah Hans Kuhn memiliki sebuah toko sepatu yang sangat terkenal di kota tersebut bahkan hingga saat ini. Hans Kuhn menerima komuni suci pertama dan sakramen krisma di sebuah gereja San Giorgi Zurich. Hans Kuhn melanjutkan pendidikan dasarnya di sebuah sekolah di Zurich. Kemudian pada tahun 1948 hingga 1951 Hans Kuhn mulai mempelajari tentang filsafat. 10 Oktober 1954 Hans Kuhn ditabiskan menjadi seorang imam diocesan Basil di Roma. Setelah acara tabisan tersebut, Hans Kuhn melakukan sebuah perayaan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala yang Ia berikan kepadanya hingga pada saat ini. Kemudian pada tahun berikutnya, Hans Kuhn melanjutkan studinya di suatu universitas Katolik di Paris. Kemudian pada tahun berikutnya, Hans Kuhn kembali ke Zurich dan mengabdi di sebuah paroki. Dan pada tahun 1956
hingga 1959, Hans Kuhn bekerja sebagai seorang asisten peneliti di suatu universitas di Jerman. Kemudian pada tahun 1960, Hans Kuhn bekerja sebagai seorang profesor fundamental di Universitas Tübingen di Jerman. Pada saat itu, Hans Kuhn berusia 32 tahun. Di sana, ia berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Joseph Ratzinger. Pada tahun 1963 hingga 1965, Hans Kuhn dan dua temannya diangkat oleh Paus sebagai seorang penasihat teologis yang bertugas untuk memberikan masukan cerdas kepada Paus selama Konsili Vatikan II. Kemudian pada tahun berikutnya, Hans Kuhn kembali melakukan pelayanan kepada sesama dan kepada gereja. Kemudian pada tahun 2018, tepatnya pada bulan April, Hans Kuhn kembali memperbarui janji imamatnya bersama seorang uskup bernama Felix Gmür. Setelah itu, Hans Kuhn kembali melakukan pelayanan kepada sesama dan kepada gereja tanpa pernah memandang derajat dan martabat mereka. Seiring berjalannya waktu, Hans Kuhn pun pensiun dan mengabdikan dirinya serta menikmati pemandangan alam di Tübingen. Tepat pada tanggal 6 April 2021, Hans Kuhn menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di Tübingen pada usia yang ke-93 tahun. Kematian Hans Kuhn membawakan kabar yang sangat menyedihkan untuk seluruh dunia. Kemudian pada tanggal 7 April 2021, lonceng gereja dibunyikan di dua gereja, yaitu di gereja Santo Yohanes Tübingen dan di gereja San Georgi Zurich. Lonceng gereja tersebut dibunyikan selama 5 menit sebagai tanda akan kepergian Hans Kuhn. Ada tradisi di Swiss, umumnya di Eropa, jika ada umat yang meninggal dalam progi tersebut, para kloster wajib membunyikan lonceng gereja sebagai tanda akan kepergian mereka. Kemudian pada tanggal 9 April 2021, Uskup Felix Gmür yang juga bersama dengan Hans Kuhn memperbarui janji imamatnya, mengumumkan kepada dunia akan kepergian Hans Kuhn. Uskup Felix selalu menuliskan dua hal penting untuk mengenang rekan-rekan mereka yang telah meninggal. Yang pertama, Uskup Felix selalu mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para rekan iman yang telah meninggal atas segala bentuk pelayanan yang mereka berikan kepada gereja dan kepada sesama. Bahkan Uskup Felix pun meminta para imam untuk memberikan penghormatan istimewa yang terakhir kepada para imam yang sudah meninggal. Yang kedua, Uskup Felix selalu melampirkan riwayat-riwayat hidup dari setiap imam yang telah meninggal. Baik, terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Christian Alfredo Meo, yang akan membawakan topik yang kedua. Terima kasih ya untuk Chelsea yang memberikan saya tema kedua. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan kembali kisah Hans Kuhn menjadi seorang teologi Katolik. Hans adalah seorang tokoh yang telah melakukan revolusi, di mana ia telah menghapus selibat. Selibat yang dimaksud itu seperti hak wanita sama seperti seorang pria di dalam gereja. Ia juga sebagai satu tokoh yang telah melaksanakan etika global dan juga yang telah melaksanakan mencari kesamaan-kesamaan di antara agama. Kisahnya dimulai pada tahun 1960
1969, di mana ia menulis buku pertamanya yang berjudul The Kritik. Buku tersebut itu seperti kritikan untuk bagi gereja yang melawan sentral maupun spiritual dari ajaran gereja. Buku keduanya lahir pada tahun 1978. Buku tersebut sebenarnya bisa dibilang buku maupun bukan buku, karena lebih kemiripan sebuah pertanyaan. Isi dari buku tersebut adalah, apakah Tuhan itu ada? Saja banyak para ilmuwan hingga para parlemen agama tidak dapat membaca dan menjawab dari pertanyaan Hans Kuhn tersebut. Karena sikap Britishnya pada tanggal 18 Desember 1979 ia diberi hukuman oleh Konvensi Roma dan tidak diboleh lagi untuk mengajari teologi Katolik di Roma. Pada tahun 1989 ia memberikan makalnya kepada UNESCO, organisasi yang berjalan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan, dengan tema tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian antar agama. Pada tahun 1990, ia berbicara di Davos, yaitu kota Swiss, tentang etika global. Oleh karena itu, Hans perlahan-lahan membuat proyek tentang etika global. Hingga tibalah pada saatnya pada tahun 1993, ia mendeklarasikan tentang etika global dan mencari kesamaan-kesamaan di antara agama. Ia memanggil para parlemen agama untuk menandatangani tentang kesamaan antar agama tersebut. Bagi Hans, agama hanyalah sebuah kunci bila kita memahami nilai, norma, dan juga etika dasar. Dan perlu kita tahu bahwa Hans menyamakan seluruh agama dengan cara 10 perintah Allah dalam gereja Katolik. Terima kasih, itu saja untuk bagian kedua. Untuk bagian ketiga saya berikan kepada teman saya, Ani. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan topik yang ketiga yang berjudul tentang wasiat-wasiat kematian Hans Kuhn. Pada hari Jumat, 16 April 2021, atau 10 hari setelah kematian Hans Kuhn, ia dimakamkan di Tübingen. Tübingen adalah kampung halaman kedua dan tempat pengabdiannya sejak tahun 1960. Ada suatu kebiasaan di Eropa atau Swiss bahwa setiap orang semasa hidupnya harus menulis wasiat. Begitu juga dengan Hans Kuhn. Dia menulis wasiatnya sendiri. Pertama, ia ingin meninggal dengan bahagia dan dikuburkan di Tübingen. Kedua, meskipun Roma mencabut haknya sebagai pengajar, ia tetap hidup sebagai imam gereja Katolik. Pada saat kematiannya, ia ingin mengenakan jubah imam dan kasula imamat menyelimuti tubuhnya. Dan peti jenazah telah dipesannya sendiri dari kayu kersen. Yang ketiga, kuburan Hans Kuhn. Hans Kuhn bersama sahabat kentalnya Walter Jens, Profesor Retorika Universitas Tübingen, menentukan letak kubur mereka di pemakaman tua kota Tübingen. Mereka memilih tempat yang lebih tinggi dan terang supaya mendapat pancaran sinar matahari pertama. Wasiatnya yang keempat, rak kubur di kuburannya. Hans Kuhn semasa hidupnya pernah berpesan pada teman-temannya agar menyiapkan rak kubur di kuburannya, karena ia sudah menulis banyak sekali buku. Ia ingin buku-buku miliknya ditaruh di rak buku yang telah disiapkan, agar para pengunjung makam Hans bisa meluangkan waktu dengan membaca buku-buku miliknya. Sekian saja cerita dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik bertiga yang sudah mengisahkan kembali tentang Hans Kuhn.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya kasih teman-teman sekalian. Kami akan membawakan kisah tentang Burkina Faso, Ki Hajar Dewantara dan Daniel Jakidai. Topik yang pertama akan dibawa oleh saya sendiri, dan topik yang kedua dibawakan oleh teman kita Richard, dan topik yang ketiga akan dibawakan oleh teman kita. Baik, saya akan menceritakan topik yang pertama. Pada tanggal 2 Mei tahun 2021, Romo Stef memimpin perayaan Ekaristi yang saat itu bertepatan dengan perayaan komuni pertama bagi 11 anak-anak di Paroki Ege. Saat itu, dunia sedang mengalami bencana yang namanya COVID-19. Biarpun suasananya seperti ini, tapi mereka merayakannya dengan penuh sukacita. Di situasi yang mencekam ini, Romo Stef mengatur jadwal misa menjadi 2 kali. Jam 9 untuk yang 5 anak dan jam 11 untuk yang 6 anak. Yang lebih menarik lagi adalah para calon penerima komuni pertama, mereka menyapa para umat yang ada di dalam gereja dengan menggunakan beberapa bahasa dan asal usul. Mereka juga melantunkan mohon maaf, dramatiasi isi kitab suci, menyanyi, menari, dan bahkan dalam berdoa mereka berdoa. Teman-teman, ada yang lebih menarik lagi di Swiss. Kolekte-kolekte yang diberikan dari umat tidak dimasukkan ke dalam kas korupsi. Kolekte itu diberikan sebagai karya sosial kemanusiaan di luar paroki, uskupan, bahkan diberikan ke luar negara. Hal ini sudah biasa dibuat mereka. Tetapi sebelum membawa persembahan gereja ada seseorang yang akan membacakan tujuan kolekte itu mau diberikan kepada siapa. Nah, kolekte perayaan komuni pertama tadi mereka menyepakati bersama untuk diberikan kepada anak-anak di Burkina Faso, benua Afrika. Mengapa harus ke Burkina Faso? Karena Romo Stef mengetahui bahwa negara ini adalah negara miskin di benua Afrika. Romo Stef mengetahui kisah ini dari salah satu rekan iman yang bernama Roma Andre, di mana Roma Andre ini diundang untuk ikut misa bersama di Paroki Ege. Mereka membantu anak-anak di Burkina Faso untuk membeli buku, pensil, dan menonton sekolah mereka. Mereka memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa lain. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatan saya. Terima kasih teman saya Aron yang telah memberikan kepada saya. Saya akan membawa tema yang kedua, yaitu mengenang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang anak bangsawan. Beliau menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah Belanda. Beliau juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke Sofia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra. Namun, beliau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit. Lalu, beliau melanjutkan menjadi wartawan. Dia menulis beberapa surat kabar. Dalam tulisannya itu membakar semangat para pembaca, bahkan menyurutkan emosi para kolonial Belanda. Dalam tulisannya itu, ia diasingkan ke Pulau Bangka. Bagi beliau, pengasingan merupakan jalan sunyi di mana beliau bisa mengekspresikan pikiran beliau dan menuliskan hal-hal yang bisa membangun Indonesia lebih maju.
Bagi beliau, jalan kesunyian adalah pendidikan, di mana beliau bisa membebaskan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Beliau juga dipanggil oleh Presiden Soekarno-Hatta untuk menjadi Menteri Pendidikan yang paling pertama di Indonesia. Beliau juga menggelari sebagai pahlawan pendidikan. Beliau menyimpan semboyan yang berbunyi, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini ditujukan untuk para pemuda Indonesia agar membangun jati diri dalam diri mereka, agar bisa membantu para rakyat Indonesia lebih maju. Sekian dari saya akan memberikan kesempatan selanjutnya kepada teman saya Ruth yang akan membawa tema yang ketiga. Baik, terima kasih Ica yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membawakan topik yang kedua yang bertema mengenang Daniel Dakidai. Pada tanggal 1 Mei 2021, Promostef mengikuti webinar nasional dalam rangka mengenang kepergian orang Toto Wolowai Nagekeo, seorang cendekiawan politik terkemuka Indonesia, Daniel Dakidai. Webinar ini dimoderatori oleh tokoh pers nasional Primus dari Mulu yang juga merupakan orang Toto Wolowai Nagekeo. Semua memberikan apresiasi terhadap Daniel Dakidai karena berkat kemampuan dan talentanya ia sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Daniel Dakidai bertumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia telah melewati berbagai jenjang pendidikan dengan gemilang. Daniel Dakidai adalah integritas yang cukup memberikan berbagai kecerdasannya untuk mengharumkan nama Indonesia. Daniel sebagai generasi yang mengharumkan. Daniel Dakidai adalah anak kampung yang berhasil menjadi tokoh nasional. Walaupun menjadi anak kampung, ia sangat cerdas, berkat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Korwas, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisisa, yang terhormat para dewan juri, dan yang saya kasihi teman-teman semua. Berdirinya kami di sini akan membawakan sebuah cerita yang bertema Kami Miskin Tata Kelola yang diambil dari 25 Kris Perak dari negeri Allah. Di sini saya akan membawakan tema yang pertama dan tema yang kedua akan dibawakan oleh teman saya Evonius Rada Muharrem. Tema yang pertama ini menceritakan tentang seorang imam yang bernama Romo Seta. Ia berkarya di wilayah Endelio Flores. Ia sering diundang oleh umat-umat untuk makan bersama, sehingga ia sering menggunakan istilah gantung priuk apabila ia menerima undangan dari. Sebelum ia ke Aiken Swiss, ia sempat berpikir bahwa peluang gantung priuknya akan berkurang karena perbedaan budaya, situasi sosial, dan karakter manusianya. Ternyata apa yang ia pikirkan berbeda dari kenyataan. Selama ia di Aiken Swiss, ia selalu diundang oleh keluarga yang berbeda. Menurutnya pengalaman gantung priuk itu membawa kesan yang gembira. Karena
semua peralatan dapur dalam keadaan bersih dan rapi. Ia hanya menyiapkan dirinya saja untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Sambil menikmati makanan, mereka berbagi cerita dengan berbagai tema. Romo Stephen menanyakan kepada mereka tentang kisah hidup mereka, tentang masa kecil, masa bersekolah, kisah cinta, hingga menikah lalu pensiun. Sebaliknya, mereka juga bertanya kepada Romo Stephen mengenai kisah hidupnya, masa kecil, masa sekolah, masa perkuliahan di Indonesia hingga ke Aachen, Swiss. Romo Stephen menceritakan semuanya apa adanya. Sekian saja, waktu selanjutnya saya berikan kepada teman saya Evon yang akan membawakan tema. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan tema yang kedua yang berjudul Pertanyaan tentang Kemiskinan. Romo Stephen sering dihadapi dengan satu pertanyaan yang menurutnya sangat menarik. Namun, pertanyaan itu diberikan oleh keluarga yang ia kunjungi. Stephen, apakah orang-orang di tempat tinggalmu dan di proki-proki tempat pelayananmu miskin? Umumnya Romo Stephen sempat terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, Romo Stephen tidak merasa malu dan tersenyum sambil memuji mereka. Romo Stephen juga menarasikan situasi Indonesia dengan segala kekurangan dan keistimewaannya. Romo Stephen juga tidak lupa menggambarkan kampung halamannya. Romo Stephen berpendidikan di pastoral di tengah kemiskinan. Bagi pribadi Romo Stephen, hal yang paling menonjol adalah kemiskinan kultural. Meskipun hidup Romo Stephen sederhana, namun Romo Stephen dapat menikmati kebahagiaan bersama keluarganya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya memanggil kelompok yang keempat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kowas dan Ibu Pembina Pengawas SMA Negeri 2 ASSA. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA. Yang terhormat Pak Wendy selaku editor SMA Negeri 2 ASSA. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya kasihi para hadirin. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari buku 25 Keping Perak dari Negeri Alpen. Di sini saya akan menceritakan dengan sebuah judul Intan Pernikahan. Di cerita ini menceritakan tentang pengalaman Romo Stephen ketika melayani perayaan Ekaristi Intan Pernikahan. Sejak awal tahun 2021, Imgard dan Ulrich meminta kepada Romo Stephen untuk melayani perayaan Ekaristi mereka. Michelle, Erika, dan Stephen mendukung keinginan kedua orang tua mereka. Dalam bahasa Jerman, Intan Pernikahan atau 60 tahun pernikahan biasa disebut dengan Diamante Hochzeit. Romo Stephen menerima permintaan mereka dan bersedia melayankannya dengan meriah. Romo Stephen berjanji bersama Simon untuk menyanyikan lagu Haleluya Leonard Cohen versi Intan Pernikahan. Romo Stephen juga akan menyanyikan 2 lagu Indonesia dan beliau akan mengenakan pakaian adat Flores pada saat resepsi nanti. Pada acara persiapan, Romo Stephen bertanya kepada Imgard dan Ulrich, "Mengapa kalian mau merayakan Intan Pernikahan dengan perayaan Ekaristi?" Lalu Imgard dan Ulrich menjawab bersamaan, "Kami ingin bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan dan segala panjang hidup perkawinan. Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan kami dan Tuhan juga menguatkan kami lewat tubuhnya santapan Ekaristi." Menurut Romo Stephen, itu merupakan ungkapan
kehadiran Allah di tengah sekularisme, materialisme, dan ateisme. Setahu Romosner, banyak pasangan yang merayakan perayaan Ekaristi mereka di dalam restoran dengan tarian dan hiburan tanpa doa, bahkan tanpa kata sayang. Lalu lebih lanjut Kimgar dan Ulrich berkata, supaya kita dapat merasakan arti kehidupan, kita perlu memiliki sikap tahu bersyukur. Kehidupan kita akan menjadi sulit jika kita tidak tahu bersyukur. Rasa syukur kita itu seperti kacamata. Berkat bantuannya, kita dapat mengetahui kebaikan dalam diri orang-orang lain. Di situ rasa syukur mengajarkan kepada mereka untuk berpikir tentang diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Romosner sangat mengagumi refleksi mereka. Menurutnya, itu merupakan refleksi yang luar biasa. Pada kesempatan itu juga, Romosner kembali teringat tentang kata kerja bahasa Jerman Danke yang artinya terima kasih dan mengucap syukur. Lalu, orang-orang Yahudi memiliki filosofi seperti ini. Siapa yang berpikir benar, dialah yang berterima kasih. Siapa yang berpikir tentang kehidupannya, dia tidak akan bersikap lain selain bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan. Rasa syukur adalah ungkapan hati. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang berpikir dengan hati. Orang yang tidak tahu bersyukur bukanlah manusia sejati. Mereka memikirkan, tetapi mereka melupakan begitu saja anugerah Tuhan yang diberikan kepada mereka. Para nabi Yahudi sering mengatakan, orang yang tidak tahu berterima kasih lebih jahat dari seorang pencuri. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisesa, yang terhormat Bapak Ketua Purwas Kabupaten Adikeo, yang terhormat Ibu Pengawas Pembina tingkat SMA Kabupaten Adikeo, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini, kami akan menceritakan kisah 25 keping perak karya Romo Stefanus Polo itu. Di sini kami membacakan ada 2 topik. Topik pertama yang berjudul Sahabat Jadi Saudara yang dibacakan oleh saya sendiri, dan topik kedua yang berjudul Sumpah Lutli yang dibacakan oleh teman saya Ayu. Baik, saya akan mulai dengan topik saya pertama. Topik saya pertama berjudul Sahabat Jadi Saudara. Pada tahun 2021, negara Swiss merayakan hari ulang tahun kelahirannya yang ke-730. Tepatnya tanggal 1 Agustus 1291, negara kecil ini berdiri. Ada 3 kanton atau provinsi yang menjadi cikal bakal negara Swiss berdiri, yaitu Uri, Swiss, dan Unterwalden. Ketiga kanton ini berada di jantung negeri Alpen Swiss, sebuah kawasan yang sangat dingin, banyak hutan, dan pada saat tertentu gelap gulita. Tetapi juga wilayah pegunungan yang cerah karena sering dimahkotai salju putih. Topik yang kedua, yaitu sahabat jadi saudara. Ada kebahagiaan tersendiri karena beliau menerima ucapan selamat ulang tahun dari Bernard Naseri di Bali, Indonesia. Bernard Naseri berasal dari kampung di Oberfries, tempat tinggal beliau di Eiken. Kita Oberfries berada di rumah sama, yaitu Pixar, dan berjarak 5 km. Sudah hampir 30 tahun, Bernard tinggal di Ubud, Bali. Sejak bulan Juli 2015, beliau berkenalan bersahabat. Pada saat itu, Bernard berlibur di Oberfries. Bernard mendengar dari keluarga
berbaju batik merah. Setelah perayaan Ekaristi, Benar menunggu beliau di depan pintu gereja dan memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia yang bagus. Selanjutnya, Benar bersama mamanya Josephine mengajak beliau ke rumah mereka di Deep Overpass. Benar memperkenalkan saudara-saudarinya, yaitu Brigitte, Regina, Adi, dan bersama istri, suami, dan anak-anak mereka. Tidak lupa juga Benar memperkenalkan kedua putrinya, yaitu Sunja dan Anja. Ketika beliau hendak pamit pulang ke Eden, Benar berpesan kepada beliau, Stefan, saya akan kembali ke Indonesia. Jangan lupa selalu kunjungi Mama. Setelah kunjungi Mama, tolong kabarkan keadaan Mama kepada saya. Jangan lupa juga tolong kontak adik-adikmu, karena mereka juga saudara-saudarimu. Beliau terharu mendengar pesan ini dan menjalankan amanat sang abang dengan sukacita. Mengunjungi Mama Josephine secara teratur dan diinformasikan kepada Benar dan saudara-saudarinya. Beliau akhirnya sangat dekat dan relasi mereka naik tingkat dari sahabat menjadi saudara. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Terima kasih Roslin atas waktu yang disempatkannya. Jadi saya akan menceritakan tema yang kedua, yaitu Sumpah Ruti. Salah satu aspek integrasi penting adalah mengenal kultur atau hari raya kultur pesta atau hari raya nasional orang Swiss. Bernard tidak memandang Romo Step sebagai saudaranya, tetapi dia ingin menjadikan Romo Step seperti orang Swiss, saudaranya sebangsa. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Agustus, dia menulis Stefan, selamat pesta ulang tahun orang Swiss. Sang beliau juga menyertakan suatu poster dan menulisnya di bawah, Bro, ulang tahun kemerdekaan ini mengajak kita kembali ke Rutlisport atau Sumpah Ruti. Ruti adalah nama sebuah kampung kecil yang berada di pantai barat, dekat Danau Uri dan tidak jauh dari Danau Luzern. Ruti pada akhir abad ke-12 hanyalah sebuah padang rumput. Namun, padang rumput itulah yang menjadi tempat kelahiran negara Swiss. Ruti merupakan padang rumput sejarah. Di sanalah para pendapat dari negara Swiss mengucapkan Rutlisport atau Sumpah Ruti. Sumpah Ruti merupakan kata-kata magnetis yang menghendaki para Farmers untuk mendirikan negara konfederasi. Isi dari Sumpah Ruti itu adalah kami ingin menjadi satu bangsa yang hidup bersaudara dalam penderitaan dan bahaya. Kami tidak ingin berpisah. Lebih baik mati daripada hidup dalam perbudakan. Kami ingin hidup bebas seperti bapak-bapak dahulu. Oleh karena itu, kami percaya kepada Tuhan yang Maha Tinggi dan tidak takut kepada kekuasaan manusia. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ayu dan Roslin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Desi Pragalira dan teman saya Maria Patricia Lubu dari Sekolah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Pengawas SMA Negeri 2 Sesa, yang terhormat Bapak Kawas. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan seperti cerita yang berjudul Bir Singur God of Earth. Kami membawa dua tema. Yang pertama saya sendiri, yang kedua teman saya.
testimoni ini bertolak dari pengalaman kehidupan saya dan kesaksian para sahabat Tuhan. Yang pertama, Gertrude selalu memposisikan dirinya sebagai sahabat semua orang, sebagai seorang pribadi yang tidak tebak diri atau pilih kasih, dalam pergaulan. Dia selalu bergaul dengan semua orang. Dia selalu bergaul dengan semua orang dari pekerjaan atau aneka kegiatan. Sejak berusia 50-an tahun, Gertrude telah mengikuti kor di paroki Ekien sampai berusia 90 tahun. Yang kedua, Gertrude adalah wanita berziarah. Dia telah pergi berziarah ke Amerika, Kanada, Afrika, dan tentu saja negara-negara Eropa dan tanah suci Israel dan tempat-tempat ziarah seperti Lourdes di Prancis. Yang ketiga, Gertrude adalah wanita beriman. Dia selalu percaya kepada Allah yang hidup dan tampak dalam aneka kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih atas teman saya. Saya akan menceritakan tema saya yang kedua berjudul Wir sind Gods auf Erden. Saya teringat di suatu kesempatan ketika Gertrude masih hidup. Saya sempat bertanya kepada Gertrude, mengapa engkau selalu memiliki banyak sahabat, banyak berziarah, dan selalu mengikuti dan selalu begitu setia, beriman dan merawat teman? Gertrude menjawab singkat, Wir sind Gods auf Erden. Kita hanyalah tamu di bumi. Wir sind Gods auf Erden sebenarnya merupakan sebuah judul lagu yang ada dalam buku lagu Gerejani berbahasa Jerman di Jerman, Austria, dan Swiss. Buku lagu ini ada dalam buku Katobalisme Gesangbuch atau buku lagu Gerejani Katolik, Keuskupan Swiss berbahasa Jerman seperti Basel, St. Gallen, Chur, dan Sitz. Kami juga menyanyikan lagu ini sebagai lagu penutup pada perayaan Ekaristi pemakaman Gertrude. Terima kasih Gertrude. Engkau telah mengingatkan kami bahwa semua kita adalah tamu di bumi. Engkau telah memberikan kami teladan sebagai tamu yang baik di atas bumi. Tamu yang baik di atas bumi selalu menemukan jalan pulang dalam tuntunan kasih Tuhan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ira dan Atris. Lebih baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Sebelum kami mulai cerita kami, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Karsinus Latu, biasa dipanggil Karsin. Kenalkan, nama saya Yusuf Yusa, biasa dipanggil Dani. Kami perwakilan dari 10 IPS. Yang terhormat Ibu Pembina Pengawas tingkat SMA se-Kabupaten Nagegeo. Yang terhormat Bapak Ketua Korwas Kabupaten Nagegeo. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA. Dan yang terhormat Bapak WNI selaku yang mencetak buku SMA Negeri 2 ASSA, atau khususnya kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan dua topik cerita. Topik yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, dan topik yang kedua akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Dani. Lebih baik saya akan mulaikan topik yang pertama. Topik yang pertama berjudul Historia atau Kisah Kasih dan Meneguhkan Persaudaraan. Pada tanggal 12 sampai 26 Juli 2021, saya mengambil liburan musim panas. Tahun ini saya tidak pulang kampung atau berliburan ke tanah air, karena situasi Indonesia masih sangat mencengkamkan akibat terpapar COVID-19 yang terlalu banyak memakan korban. Akhirnya, saya berinisiatif untuk mencari tempat liburan di sekitaran Eropa. Secara tak terduga, saya bertemu seorang sahabat lama yang bernama Ars Basir. Dia menawarkan saya untuk berliburan bersama ke Australia. Sudah lama saya berkeinginan untuk berliburan ke Australia. Sayang sekali karena selalu tertunda. Bagi saya, Swiss adalah negeri yang indah, bahkan paling indah. Tetapi saya banyak mendengar dan membaca bahwa Australia tidak kalah indahnya juga dari Swiss. Di sana saya bisa menikmati 4 musim dalam setahun, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Saya sangat menikmati keindahan alam di Australia yang begitu mempesona. Gunung, lembah ngarai, sungai dan danau yang ditutupi pohon-pohon indah, dan hutan belantara. Australia adalah negeri yang sangat subur, kaya akan oksigen dan berudara segar. Australia sangat berkomitmen untuk mempertahankan keaslian dan kelestarian lingkungan hidupnya. Saya akan membawakan topik yang kedua yang berjudul mengenang kisah kasih. Di awal sela-sela dalam tempat wisata, kami mengungkapkan suka dan duka kehidupan kami. Di patroli kami, Ars mengungkapkan perasaannya dengan paten hati. Di kota kecil yang sangat indah dan sangat gagah dipandang, negaranya yaitu negara Swiss yang biasa disebut Timur. Ars sangat baik dalam profil kami. Andre yaitu Pate dalam profil kami, dia mengungkapkan perasaannya sudah lama ditinggal di situ, sudah dari 1990 sampai 2014. Ars dan Malenia sangat baik dalam profil kami, sangat teladan dan sangat baik juga.
Malenia. Kami sangat bersyukur bisa ketemu dia di Swiss bersama Andre. Sekian dan terima kasih. Lapangan kelas 10 IPS. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASSA, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Bapak Korwas. Berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Musik, Harpa dan Refleksi Kehidupan. Pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2021, diselenggarakan konser musik di Paroki Santo Vincentius Saragoza, ICAN. Dirgen dan organisasi serta 7 orang wanita yang merupakan dalam konser ini. Saya mengenal mereka semua yang merupakan orang-orang dekat saya. Kedekatan kami karena pekerjaan rumah bertetangga dan aktivitas di Proki. Kami bertemu hampir tiap minggu, bahkan tiap hari. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan tentang musik dan refleksi kehidupan. Saya akan menceritakan kegiatan. Saya pribadi melihat seni sebagai sebuah proses yang bukan aspek tertentu dan bukan sesuatu yang natural dan yang muncul di saja. Grup apa aja itu terlahir dari sebuah proses untuk terus berlatih dan teguh. Mereka bukan orang-orang yang hebat yang studi khusus tentang musik. Mereka adalah orang-orang yang teknik dalam memainkan musik. Sesuatu hal yang muncul bersifat seni melalui proses latihan terus menerus, dan proses itu adalah sebuah seni. Saya pernah mengalami pengalaman yang serupa sehingga saya dapat bernyanyi dan setidaknya sedikit bisa menitik gitar. Musik dan lagu bisa mengantar saya membawakan sukacita untuk umat Paroki. Ketika saya berada di Flores, saya kurang akrab dengan musik, dan setelah saya berada di Swiss, saya melihat bahwa kemampuan saya untuk menyanyi sangat membantu saya dalam karya pastoral. Hal ini mendorong saya untuk terus berlatih memainkan musik dan bisa membawakan sukacita bagi banyak orang. Sekian, terima kasih.
Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 AISSA, dan saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami bertiga di sini akan menceritakan kembali kisah yang berjudul tentang doa sebagai instrumen persatuan negara. Sebelum kami menceritakan kembali kisah tersebut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bernus Brunora, bisa dipanggil B. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Sekali Brahman Smith, biasa disapa teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Kepala Bidang Paru, biasa dipanggil. Terima kasih, saya kembali kepada teman BT. pada hari Sabtu, tanggal 18 September, tepatnya pukul 6 sore, beliau memimpin perayaan Ekaristi di gereja Proki Santo Petrus dan Paulus. Perayaan Ekaristi berlangsung sangat meriah dan seluruh umat bernyanyi diiringi orgel gereja. Pada setiap tahun, minggu ketiga bulan September, bangsa Swiss merayakan Hari Nasional Tahunan. Pesta nasional tersebut sesungguhnya melewati proses dinamika dan bersejarah. Pesta ini melalui dari diaspora pada abad akhir tahun 1572, dan juga mereka berdoa bersyukur sejak tahun 1639. Dan juga bangsa Swiss turut berdoa dan merayakan karena mereka bebas dari bencana, epidemi, dan peperangan sejak dari tahun 30 tahun yang lalu yang melanda Eropa Barat. Terima kasih. Sini saya akan sejak menentukan negara federal Swiss pada tahun 1848. Sejak pembentukan negara federal Swiss pada tahun 1848, Hari Doa Nasional memiliki makna yang penting. Secara religius ekumenis, Hari Doa Nasional menyebutkan persatuan gereja-gereja Kristen dan Katolik di Swiss. Dalam perjalanan waktu, hari syukur, pertobatan, dan doa bersama menjadi pesta semua agama. Hari Doa Nasional ini bertujuan untuk menyatukan semua orang-orang dari berbagai bidang politik dan konflik-konflik agama. Hari Doa Nasional ini memiliki intensi yang sama, yaitu syukuran, permohonan, dan pertobatan. Mereka ingin bersyukur kepada Tuhan, memohon rahmat pertobatan, dan memohon berkat Tuhan. Baik, saya bawa dengan Hari Doa Bangsa Swiss ini selalu sesuai dengan perubahan sosial. Hari Doa ini juga bersifat publik dan bermisi politik. Sekali setahun, pemerintah mengadakan akhirnya berhenti sejenak. Mereka bersyukur membangun sikap tobat dan rekonsiliasi. Mereka mohon doa untuk masa depan. Mereka juga memohon syukur dan tobat tanpa henti. Beliau bermimpi agar Hari Doa Bangsa Swiss ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk bangsa-bangsa lain, termasuk tanah air dan kampung halaman kita Indonesia. Doa
sebagai manusia terus bergelora di dalam diri. Beliau harus mengakui bahwa semua perkembangan yang ada pada bangsa ini seperti kedisiplinan, solidaritas, respek terhadap kemanusiaan dan pendidikan yang dipengaruhi pula oleh refleksi yang mereka buat terus-menerus untuk setiap doa, syukur dan tobat. Bagi beliau, kisah kebaikan Allah mampu menyisakan nasionalisme dan cinta yang besar kepada bangsa di dalam diri tentang lahirnya bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 9. Selamat siang untuk kita semua, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Purwasna Gekeo, yang terhormat pengawas SMA Negeri 2 ASESA, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ASESA, yang terhormat guru, pegawai dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Maria Ika, kerap disapa Ria. Di sini kami mewakili kelas 11 IPS dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bang Rusman. Saya biasa dipanggil Rusman. Saya dari kelas 11 IPS. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Santo Claus Rasul Perdamaian dari Alpen, Swiss. Santo Claus terlahir pada tanggal 21 Maret 1417 dari kedua pasangan yang bernama Henry dan Hamad. Niklaus, kedua orang tua Niklaus memang petani kaya. Niklaus tidak menempuh pendidikan yang formal, namun setiap malam kedua orang tuanya mengajar kitab suci kepada Niklaus dan sang ibu mengharap Niklaus akan menjadi seorang imam. Namun terputus karena Niklaus memilih untuk menikahi seorang gadis yang bernama Dorothea Weiss pada tahun 1447. Kemudian Niklaus memilih untuk membangun rumah dan dikaruniai 10 orang anak, 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Niklaus hidup pada masa perang sekitar 15 tahun. Niklaus sudah pandai bermain pedang. Kemudian Niklaus dipilih untuk menjadi seorang komandan pasukan di Zurich. Niklaus juga seorang bapak yang baik, tekun dan rajin berdoa. Seumurnya yang ke-50 tahun atas persetujuan sang istri, Niklaus rela meninggalkan rumah, keluarga, jabatan dan harta, dan beliau memilih untuk menjadi seorang petapa. Dan anaknya Hans yang baru berusia 20 tahun dan anaknya yang bungsu baru berusia 13 minggu. Selama 20 tahun beliau tidak makan, beliau hanya minum air putih dan menerima komuni suci di gereja. Tujuan hidup Niklaus ingin mendekati diri kepada Tuhan. Terima kasih. Pada kesempatan berikut saya berikan kepada teman Rusman. Selain bentuk berdoa dan berpuasa, Niklaus juga sering memberikan nasihat-nasihat kepada orang-orang. Dia sering memberikan nasihat kepada umat sekanton atau umat sekampung. Pada masa itu, di negara tersebut terjadi konflik besar-besaran karena hasil pembagian tanah yang tidak merata akibat tanah yang dibagi lebih berkuasa atas orang-orang yang lebih kaya dan pihak yang miskin mendapatkan lebih sedikit. Pada kesempatan itu, ada seorang pater bernama Pater Hemo meminta agar Niklaus memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Lalu Niklaus memberikan nasihat dan meminta mereka untuk tetap tenang dan bersabar. Lalu mereka kembali dan mengadakan sebuah pertemuan dan di sana mereka membahas tentang nasihat yang diberikan Niklaus. Dan mereka semua menerima nasihat yang diberikan Niklaus
dan mereka pun membagikan tanah tersebut secara rata. Pada tanggal 21 Maret tahun 1478, Nicholas meninggal dunia dan dimakamkan di Gereja Lama Sanchez. Lalu pada tanggal 28 Agustus tahun 1679, peti mati, jenazah dan tulang-tulang Niklaus dipindahkan di gereja baru di Slans, tepat di bawah altar gereja. Di sini Niklaus rela meninggalkan keluarga, rumah, harta dan jabatannya untuk mencari kedamaian dan ketentraman hidup. Asal usul seorang Niklaus Indonesia. Di sana dia hidup di tengah masyarakat dan mereka pun hidup utuh. Dan beliau bercerita kepada masyarakat di sana bahwa pada masa beliau di sana beberapa agama terjadi perang besar-besaran, dan beliau berdoa dan percaya bahwa Santo Niklaus dapat meredakan peperangan tersebut. Lalu beberapa tahun tersebut peperangan pun berdamai, dan beliau percaya bahwa Niklaus akan mendamaikan seluruh masyarakat dan menjaga sekolah beserta gerejanya. Di sini Pater Eren menyebut bahwa Niklaus adalah santo pelindung atau santo perdamaian. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ria dan Rusman. Tadi pada saat Ria menyebut salah satu tokoh namanya Dorothea, semuanya tertuju kepada Dorothea Pano. Dorothea yang di Swiss mungkin agak berbeda dengan Dorothea yang ada di Toronto. Kalau di Swiss itu Semo, Bohai, cantik, putih. Kalau yang di Nagekeo ini mungkin lebih dari yang di Swiss. Harus percaya diri, karena sebelum orang menilai cantik, diri sendiri harus mengatakan dirinya cantik. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 11. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kodas Nagekeo, yang saya hormati Ibu Pengawas SMA Negeri 2 Aisesa, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Aisesa, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai, serta yang saya cintai teman-teman semua yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Jambi. Saya berasal dari kelas 11 UX. Perkenalkan, nama saya Benedikta Yuniti, biasa dipanggil Yuyun, dan tugas saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Dani Seli, biasa dipanggil Rian. Baik teman-teman, berdirinya kami bertiga di sini ingin menceritakan sebuah kisah dengan judul Musik dari Pegunungan Alpen. Musik dari Pegunungan Alpen. Teman-teman, Alport ini adalah sebuah alat musik tiup tradisional dari penduduk Pegunungan Alpen. Jadi, warga yang mendiami wilayah tersebut adalah Prancis, Swiss, Austria, dan Jerman. Alat musik ini adalah trompet yang sangat unik karena berbentuk kerucut, ujungnya menyerupai tanduk sapi dan sorongnya menyerupai cangkir. Teman-teman, alat musik ini sangat unik karena tanpa lubang jari dan berukuran 3-4 meter.
alpor ini adalah alat musik berbentuk tanduk dari pegunungan Alpen. Para ilmuwan Swiss mencatat bahwa alat musik ini hadir di Swiss sejak ratusan tahun yang lalu, dan para ilmuwan juga mencatat bahwa alat musik ini hadir di beberapa wilayah Swiss sebagai alat peringatan, sarana panggilan, dan hiburan. Jadi rata-rata warga pegunungan Alpen adalah peternak sapi. Teman-teman, jadi alat musik ini berfungsi untuk menghilangkan kejenuhan dan berguna untuk memanggil sapi-sapi yang ada di padang rumput dan bebuk-ikan agar segera kembali ke kandang. Itu saja dari saya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Yudi. Terima kasih kepada teman Desi. Tema yang berikutnya, saya membuat cerita tentang cinta untuk pada dunia. Sebagai lagu penutup ibadat peringatan Hari Arwah, mereka menyanyikan lagu Ancestor Wesenkunde atau di padang rumput terindah. Lagu ini biasanya berisi ucapan selamat datang, puji-pujian, dan permohonan maaf. Pada 11 ayat pertama, lagu Ancestor Wesenkunde, penulis mengisahkan tentang kampung halaman, keindahan kampung halamannya. Sedangkan dua bait terakhir bernada melankolis atau perasaan sedih karena pada suatu saat akan meninggalkan lembah indah. Johann Christian Weber dan Friedrich Strauss kemudian mempersingkat lagu tersebut. Mereka hanya mengambil ayat pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, di padang rumput terindah itu adalah kediamanku. Kedua, saya harus berpisah dengan semua kesenangan dan sukacita. Ketiga, saya meninggal, saya ingin dikuburkan di dasar lembah. Lagu Ancestor Wesenkunde ini sering dinyanyikan pada saat upacara pemakaman atau peringatan kematian. Dan juga lagu ini adalah ungkapan cinta kepada mereka yang berbaring di makam atau di padang terindah. Sekian dari saya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Bait terakhir lagu Ancestor Wesenkunde mengungkapkan sebuah harapan mereka yang telah meninggal, bahwa yang masih hidup tidak akan ada terjadi kecuali kematian, dan tidak ada yang lebih dekat dari kita kecuali kematian. Dari kisah album dari Alpen menjadi refleksi yang menarik bagi kita bahwa album tidak hanya sekedar alat musik biasa, namun bisa menemani para gembala-gembala di padang rumput Alpen. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada salah kata atau kurang kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 11. Selanjutnya kelompok 12. Siap-siap kelompok 13. Selamat siang untuk kita semua. Yang tadi saya hormati Ibu Pengawas SMA Kabupaten Nagekeo, Bapak Korwas Nagekeo,
Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 AISESA, para dewan juri, serta Bapak dan Ibu guru dan teman-teman semua yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah dengan tema I Remember San Agustin. Sebelumnya, perkenalkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Fernando Sredu, masih dipanggil Nandi, teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Karuga Bude, biasa dipanggil Kuda, teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maraji Fadimur, biasa disapa Seva. Terima kasih. I Remember San Agustin. Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, Romo Stefanus mencoba menghitung waktu mundur untuk mengenang kembali kisah hidupnya di benua biru Eropa. Romo Stefanus sudah 8 tahun berada di benua biru Eropa dan 7 tahun beliau berkarya di Keuskupan Giselle negeri Aachen, Swiss. Pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, salju turun memenuhi bumi Eiffel. Butiran-butiran salju yang berjatuhan membuat pemandangan yang sangat indah dan mempesona. Suasana itu membuat Romo Stefanus mengenang saat-saat indah ketika beliau masih berada di SPD San Agustin. Pada tanggal 30 November 2014, Romo Stefanus meninggalkan komunitas San Agustin dan menuju ke tanah misi Aachen, Swiss. Romo Stefanus memulai kisah hidup di San Agustin pada hari Minggu tanggal 24 November 2013. Romo Stefanus dijemput oleh Pater Davis Doi SPD dan Pater Vincent SPD di dan kemudian mereka menuju ke rumah pastoral Pater Davis Doi SPD. Di sana mereka makan malam bersama, dan ketika selesai makan malam bersama, mereka menuju ke kota kecil San Agustin yang jaraknya 4 km dari Mulhdorf. Kota kecil San Agustin terletak di distrik Rheinsberg. Kota kecil ini terletak di antara kota Bonn dan kota Leipzig. Kota kecil San Agustin memiliki lambang setan merah. Nama San Agustin sesungguhnya berasal dari nama Santo Agustinus dari Hippo. Santo Agustinus adalah pelindung rumah misi SPD, dan pada tahun 1913 SPD mendirikan rumah-rumah misi di Eropa, dan pada tahun 1919 mulai menjadi rumah novisia. Terima kasih. Terima kasih. Romo Stefanus tinggal di komunitas SPD San Agustin. Beliau mengikuti kursus bahasa Jerman sejak 24 November 2013 sampai 30 November 2014. Selama setahun, beliau berusaha mengenal komunitas dan lembaga-lembaga strategis SPD. Beliau melihat di salah satu ruangan terdapat sebuah foto Pater Paul Andre SPD. Pater Paul Andre SPD adalah misionaris SPD. Beliau berjasa
Beliau berjasa meneliti manusia dan budaya di Flores. Pater Paul Andre meninggal sejak 1962 dan dimakamkan di Matalupo, Flores. Sejumlah karya tulis Pater Paul Andre berupa kamus, buku-buku dan artikel dan sedang diterjemahkan oleh Lukas Lege asal Molong-Molongada dan juga sedang diterjemahkan oleh Lukas Lege asal Ada dan juga merupakan hasil pendidikan SPD Seminari Matalupo, Flores. Selanjutnya ada Romo Tribus Gueriku atau Imam Projokahe yang merupakan imam misi dan sekian dan Terima kasih. Selama 7 tahun, Romo Stef tinggal dan hidup sendiri di sebuah pastoran desa. Di sana, mereka sering menyanyi dan minum bersama. Beliau sangat rindu dengan keluarga-keluarganya di Indonesia di sekitar San Agustin, Bon dan Koin. Kedatangan mereka ke sana selalu membawa berkat. Kehidupan di San Agustin merupakan anugerah yang indah. Beliau lebih memilih tinggal di kamar dan menghayati sebuah kisah kehidupan. Setahun beliau berada di San Agustin. Merupakan awal petualang intelektual. Beliau terima kasih. Iya, baik. Saya melihat suasana sudah semakin dingin, semakin redup. Jadi untuk mencairkan kembali suasana ini, Chandra, apakah ada persiapan untuk menyumbang seorang Mazmur? Oke, baik. Kita akan dihiburkan oleh saudara kita Chandra. Baik, persiapan berikutnya kelompok 13 ya. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati hitam untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tanpa kaki, penuh darah, penuh darah, seperti